nggak sih kayak industri Indonesia sekarang tuh udah maju banget nggak sih? Sekarang itu banyak pabrik-pabrik yang besar ya kan yang pakai teknologi, terus juga ada startup digital, kendaraan modern, kendaraan yang udah pakai listrik juga udah banyak yang pakai kan. Terus sekarang juga banyak UMKM yang digital juga nggak sih? Iya dong, jelas. Kamu tahu nggak kalau Indonesia itu bukan hanya dikenal sebagai negara agraris, tapi juga Indonesia sedang bersiap buat jadi kekuatan besar industri dunia loh. Dari nikel, kendaraan listrik, sampai ekonomi digital, semuanya tuh sedang bergerak cepat. Nah, tapi kamu tahu nggak sih apa sih dibalik strategi itu semua? Nah, jadi gini, strategi pertamanya itu ada hilirisasi. Artinya Indonesia ini tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, namun mengolahnya menjadi produk yang bernilai tinggi. Contohnya itu seperti di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, di Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi pusat industri nikel terbesar di dunia. Jadi di sini nikel itu diolah menjadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Tuh, jadi hilirisasi di sini bukan hanya soal ekonomi saja, melainkan juga soal kedaulatan. Nah, di sini juga Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Dengan strategi ini, nilai tambah tinggal di dalam negeri ini membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya tawar di Indonesia ini di dalam pasar dunia. Strategi keduanya itu ada digitalisasi industri menggunakan program Making Indonesia 4.0. Program ini tuh mendorong sektor manufaktur menggunakan teknologi terbaru seperti otomatisasi, big data, kecerdasan buatan atau kita sering sebut AI, dan yang terakhir Internet of Things. Tujuannya itu jelas. Yang pertama ada agar efisiensi, yang kedua supaya meningkatkan daya saing, yang terakhir membuat produk yang berkualitas tinggi. Contoh nyatanya perusahaan teknologi di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia yang kini tergabung menjadi Goto. Mereka bukan hanya sekedar startup biasa, tapi tulang punggung ekonomi digital nasional. Industri di Indonesia tidak hanya seputar pabrik-pabrik besar saja, tetapi juga ada industri kreatif. Contohnya ada kopi Gayo yang berasal dari Aceh yang sekarang sudah diekspor ke Amerika dan juga Eropa, yang sekarang sudah diakui sebagai kopi premium. Lalu ada juga industri batik dari Pekalongan yang sekarang sudah berada dan masuk ke dalam pasar internasional. Lalu ada juga industri fashion yang berasal dari Bandung yang sudah diakui di Dubai dan juga Eropa. Yang sekarang industri kreatif ini tuh sudah masuk ke lebih dari 7% menyumbang ke PDB nasional. Jadi kekuatan kita itu ada pada kreativitas. Dari mulai desain grafis, animasi, hingga musik, generasi muda Indonesia ini menunjukkan bahwa karya lokal mampu bersaing di kancah global. Dan inilah bagian dari strategi besar memberdayakan potensi lokal agar mendunia. Namun, semua ini tidak mudah. Masih ada tantangan seperti masih ketergantungan impor bahan baku di beberapa sektor, infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, dan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing di era global. Nah, teman-teman, sekarang kalian tahu nggak sekarang kita ini lagi ada di mana? Jadi, sekarang ini kita lagi ada di Taman Apung Mas Kemambang. Nah, buat warga Purwokerto di sini pasti udah nggak asing lagi kan yang namanya Taman Apung Mas Kemambang ini. Jadi di sini tuh bukan sekedar taman biasa loh. Di sini itu ada rekreasinya, ada budayanya, dan juga ada tempat kulinernya yang menjadikan taman ini tuh berbeda dari taman kota lainnya. Nah, bagaimana sih strategi pengelolaannya hingga bisa dapat bertahan dan berkembang di tengah banyaknya wisata lain di Purwokerto ini? Nah, pasti kalian penasaran kan? Mari kita bahas satu persatu. Check it out. Kalau kita analisis dengan SWOT, Mas Kemambang ini kekuatannya itu terletak pada di keaslian konsepnya. Terus di lokasinya yang strategis, harga yang murah, dan daya tarik alamnya. Banyak keluarga yang memilih datang ke sini karena suasananya itu teduh, cocok untuk melepas penat tanpa harus pergi jauh ke Baturaden. Namun ada juga kelemahannya, seperti saat akhir pekan. Jumlah pengunjung itu sangat banyak, jadi pelayanannya jadi kurang maksimal. Ada juga seperti fasilitas modern, yaitu wahana anak atau wahana edukasi reaktif itu masih sangat terbatas di sini. Dari sisi peluang, tren wisata keluarga murah meriah ini sedang naik. Banyak orang lebih memilih destinasi yang dekat, aman, dan tidak menguras kantong.
Mas Kumambang mempunyai posisi kuat kali ini. Namun ada juga ancamannya. Ancaman utamanya adalah persaingan. Sekarang tuh banyak kafe dan resto modern yang menawarkan suasana instagramable. Bahkan sekarang juga ada taman kota gratis yang sedang diperbaiki. Jika tidak terus berinovasi, Mas Kumambang bisa tertinggal kali ini. Nah, Taman Apung Mas Kumambang ini juga memiliki beberapa strategi. Yang pertamanya adalah ada strategi pengalaman atau experience strategi, di mana mereka itu menjual suasana yang berbeda seperti adanya memberi makan ikan, terus juga suasana yang adem dan itu memberi kesan yang berbeda dengan hanya sekadar duduk di kafe. Yang kedua ada strategi diversifikasi. Selain sebagai Taman Mas Kumambang ini juga ada spot kuliner, lalu spot foto, dan juga acara hiburan lokal. Beberapa kali Taman Mas Kumambang ini juga dijadikan sebagai lokasi festival budaya dan kegiatan komunitas. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada strategi digital yang dimana promosi bisa dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan review di Google Maps agar pengunjung baru tahu tempat Taman Apung Mas Kumambang ini secara unggahan di media sosial. Lalu yang keempat itu ada strategi pemberdayaan masyarakat. Nah, di area kuliner ini tuh pengelola itu melibatkan UMKM lokal untuk membuka lapak, yaitu untuk berjualan makanan dan juga oleh-oleh. Jadi pengunjung itu tidak hanya berjalan-jalan saja, tetapi juga membantu perekonomian warga sekitar. Nah, adanya Taman Mas Kumambang ini tuh tidak hanya sebagai sekedar taman saja, tetapi juga sebagai pusat dari kegiatan sosial dan juga budaya dari masyarakat Purwokerto. Dari Taman Apung Mas Kumambang ini kita bisa belajar bagaimana strategi sederhana bisa berdampak besar. Jadi kalau kamu berkunjung ke Purwokerto, jangan lupa mampir ke Taman Apung Mas Kumambang.